Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Seperti biasa, ini udah ada di samping kanan saya, udah ada Rama Ruby Ramadan. Oke, di sini juga udah pastinya ada rakitan PC dari teman-teman subscriber ya, Betul. Oke, kita langsung aja kenalan dulu. Ini dari PC-nya punya siapa, Ma? Ini punyanya Kang Edgar ya, dari Kang Banten. Edgar, dari Banten. Iya. Oke, ini semua komponennya dia yang pilih apa? Iya, Kang Edgarnya semuanya pengen casing ini. Casingnya. Speknya juga sama pengen yang ini. Gitu. Oke. Jadi udah by request semuanya. By request ya. Terus ada beberapa komponen juga yang disarankan sama Ama juga. Ya betul, kayak NVMe, power supply, Oh. sama RAM paling juga. Oke, jadi di sini saya pengen dulu bahas sedikit aja tentang si casingnya ini dan pemilihan komponennya khususnya ya, Maya. Pertama ini dari si casingnya. Ini casingnya apa sih? Ini Paradox Trickster ya. Paradox Trickster. Iya. Ya. Terus, nah dia tuh kan ngirimin apa, Mak? Foto ya? Iya, ngirimin foto katanya pengen kayak gini. Kayak gitu ya, fotonya tersebut Iya. menggunakan casing Casing ini. Terus GPU-nya yang 3 fan. Punya 3 fan. Nah, ternyata ketika kita udah pilihkan semua komponennya, terus kita instalasi ke sini, ada beberapa hal yang memang cukup mengganjal juga ya, Mak? Iya, betul. Nah, kalau di webnya itu bisa dipasangkan radiator di samping kiri ini ya, yang IA360 termasuk radiator dan 3 fan-nya ya. Iya. Terus, ditambah juga GPU Iya, yang 3 triple fan, fan, ya. iya. Di fotonya itu, sayangnya itu di webnya si Paradox ini tuh kan bukan foto asli berarti ya, Mak? Iya. Itu hanya gambar aja ya dipasangkan itu. Memang bisa muat kalau gambarnya, tapi ketika dicoba diikutin ternyata tidak muat di sini ya. Iya, nggak muat. Antara si GPU sama ini, sama fan ini ya. Jadi nggak geduk gitu ya. Nggak gedung, betul. Jadi nggak bisa dipasang Iya, normal. jadi kalau ya. ini dipasang, si Vega nggak bisa nancep. Nggak bisa. Iya, nggak bisa karena masuk. ini di sebelah sininya dia tuh udah mentok gitu. Jadi nggak masuk soket-soketnya. Soket si PCI Express-nya nggak masuk ya Iya, ke nggak motherboard masuk. ya. Karena terhalang si fan ke GPU ini. Iya, GPU casing. Nah, itu salah satu hal yang mungkin kalau orang awam jadi bingung juga kenapa ini jadi nggak masuk gitu kan. Iya, betul. Nah, ternyata ketika lihat speknya yang diberikan oleh si Paradox casing ini hanya 50 mili antara radiator dan fan. Tapi ternyata ketika dipasang di sini harusnya lebih dari 50 mili, minimal 54 lah. 54 ya. Jadi si GPU merek apapun yang 3 fan di sini bisa langsung leluasa masuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada yang bisa pakai apa, Mak? Bracket tambahan Iya, ya jadi untuk Vega-nya vertikal. di vertikal. Nah, ini si casing ini juga bisa ya. Bisa, cuman dia harus belinya sepaket sama dudukan ini. Misah lagi belinya Iya, ya. betul. Oh, gitu ya. Nanti katanya pengen digituin. Iya, katanya rencana pengen digituin supaya si fan ininya nggak diganti. Ini pengalaman juga ya, sebelum merakit PC, request PC, jadi harus diperhatikan dulu nih. Betul. Kompatibilitasnya apakah dia bisa atau enggak gitu kan. Harus lihat dulu spek detailnya Iya. gitu. Tapi untuk Paradox ini kayaknya di web resminya itu sebelum posting sampel PC-nya harusnya ada foto real picture-nya, real fotonya gitu ya. Itu kan cuman gambar aja ya. Jadi ketika diikutin sama orang-orang ternyata nggak bisa, jadi ribet juga gitu ya. Terus satu lagi ya, ini IO-nya ya, radiatornya. Kalau misalkan ke atas dia udah mentok sama fan, jadi nggak bisa dipasang fan-nya. Kalau misalkan ininya di atas. Kalau misalkan si radiatornya di atas. Iya, ini kan di bawah ke sini. Di bawah. Kalau di atas ini fan ini nggak bisa Fan dipasang. ini nggak bisa dipasang. Nah, ini kebetulan ini pakai Deepcool GameX ya, L360 ARGB yang udah ada teknologi anti-leak-nya. Jadi anti-leak itu di atas radiator udah ada tambahan lagi radiator jadi lebih panjang. Nah, ketika dipasang di sini ini nggak muat berarti ya. Nggak Iya, bisa ya nggak di bisa. atas ya. Nah, makanya ini radiatornya mau nggak mau ya harus disimpan di sini, di Iya. samping kiri. Kalau ya. di atas mah nggak cukup mentok, jadi dia nggak bisa masuk sampai Semuanya Iya, ya nggak bisa. Meskipun dibuka kaca juga tetap nggak masuk. Nggak masuk ya. Nah, itu kan jadi salah satu faktor juga ya, memang ada beberapa casing yang posisi fan-nya itu hanya di pas gitu, Iya, 360 ini juga aja. cuman pas fan aja. Fan tiga, aja iya. kan. Jadi memang kalau misalkan pengen casing-casing yang ya kayak gini, ini kan hampir beda dari yang lain lah casingnya. Iya, Yang betul. support 10 fan harusnya dikasih lebih panjang sedikit, terus lebar sedikit gitu. Iya. Jadi pakai komponen apapun ya, yang kayak gini, kayak si GameX L360 yang ada anti leak-nya, ini kan ada anti leak-nya, Iya. tetap bisa terpasang gitu harusnya gitu. Jadi ya mungkin nanti untuk brand-brand casing yang pengen modelnya kayak gini
harusnya agak dilebihin sedikit lah, dipanjangin sedikit atau dilebarin sedikit supaya semua komponen bisa masuk. Oke, itu aja sih. Jadi lumayan cukup pengalamannya ya. Jadi betul. untuk teman-teman nanti yang kalau misalkan mau rakit jangan lupa harus diperhatikan dulu. Oke, kita langsung saja ke speknya aja mah. Ini menggunakan komponen apa? Ini untuk prosesornya pakai Core i5 13400F. 13 Gen 13 ya. Ya. Dia punya 6 performa core, 4 e-core, 16 thread. Ya dirilis tahun 2023 kuartal awal ini, baru banget. Terus mobonya ini? Ini motherboardnya pakai MSI B760M A-Wi-Fi. Tapi masih yang DDR4. DDR4. Ya, Nah, sebelumnya juga saya udah rakit mirip banget PC-nya seperti, tapi pakai DDR5-nya, Mas. Nanti pengujiannya saya akan simpan aja lah. Antara DDR4 dan DDR5 dengan spek yang sama. Gitu. Iya. Apakah beda jauh atau enggak? Kita akan tes nantinya di pengujian. Terus untuk apalagi memori RAM? Memori RAM-nya ini pakai ada TXPG D45G. 2x8. 2x8 GB. 3600 MHz ya. 600 MHz, Ya karena betul. di sini masih DDR4, jadi ya pasang memorinya juga DDR4 juga ya. Iya, betul. XPG ini ARGB juga, bisa di-sync dengan semua aplikasi software motherboard ya. Jadi warnanya ini bisa sync. Bisa sama semua. Bisa sama semua ya. Terus untuk NVMe-nya apa? NVMe-nya pakai ada TXPG S50 Lite yang 1 TB Gen 4. Itu Gen 4 ya. Iya. Ya karena si Mobonya di sini juga udah support Gen 4, jadi harus dimaksimalin juga lah ya. Betul. Apalagi sekarang NVMe yang Gen 4 itu 1 TB udah pada murah-murah. Iya, udah turun. Udah banting harga misalnya dulu kan 1.600.000 ya, 1.500.000 ya. Sekarang di bawah 1 juta banyak. Bawah 1 juta banyak. Jadi ya udah maksimalin, harus storage-nya Gen 4 aja. Terus GPU-nya, Mak. Nah, ini GPU-nya pakai Gigabyte RTX 4060 Ti ya, yang triple fan. Triple fan ya. Iya. Yang triple fan ya, makanya di sini pengen ngikutin gambar tapi ternyata ada kendala ya. Kendala. Ya sebetulnya ini bisa diakalin juga ya, Mak. Iya. Yang pertama, fan-nya ini kita bisa ganti pakai yang slim. Iya. Yang slim ya. Itu kan slim tuh ukurannya 15 mili. Nah, kalau yang fan standar kayak gini ukurannya 25, ada yang 27 mili. Iya. Nah, kalau pakai slim bisa ngurangin sekitar berapa tuh? 7 mili kan? 7 milian. 7 mili. Jadi si GPU yang 3 fan ini tetap bisa masuk. Maksimal kita harus punya longgar space-nya 3 sampai 4 mili untuk bisa masukin PCI Express kayak gini. Jadi kalau 7 mili bedanya ini bisa. Tapi katanya ini pengen GPU vertikal ya? Dia udah pengen nambah pakai vertical GPU konverternya. Jadi itu ada khusus buat casing ini si vertikal. Ada yang jualan juga ya iya, dari si ada yang Parado. jual. Oke, jadi ya udah ini nanti karena si dudukannya itu ya untuk GPU vertikalnya belum datang ya, jadi posisinya gini dulu ini si fan-nya. Fan-nya digini dulu. Belum terpasang ya. Biar masuk VGA-nya. Iya, supaya GPU-nya ini masuk juga gitu ya. Terus apa lagi, Mak? Power supply-nya. Oh iya, ini penting banget harus diperhatiin nih. Pakai apa, Man? Ini pakai FSP Hydro K ya yang 700. Hydro K Pro ya. Hydro K Pro yang warna hijau pokoknya itu. Ini 750 watt, 80 plus. Harganya juga nggak terlalu mahal. Berapa, ya, Mak? harganya 900 ribuan. 900 ribuan, terus proteksinya juga lengkap. Apalagi brand FSP ini memang serius di produk-produknya power supply. Mulai dari entry level, mid-nya, ini termasuk mid yang Hydro K. Ini yang mid. Ada Hydro K, ada Hydro M, ada Hydro G. Ya, itu salah satunya. Jadi komponennya ini lumayan cukup mahal kan ya. Harus pakai power supply yang benar-benar bagus juga, Mas. Kalau yang seri high end-nya itu Hydro G. Hydro G. Oh, ya. Hydro Nah, G. kebetulan ini. Oh iya. Nah, kebetulan ini lagi ada promo nih, Ma. Jadi sekilas IT sama FSP lagi ada apa ya? Punya kupon lah, kode khusus. Kode khusus. Jadi kalau mau beli pakai kode dari sekelas IT gitu. Jadi harganya bisa lebih murah gitu. Tapi khusus yang Hydro G Pro 750 watt 80 plus gold ya. Nanti kalian kalau misalkan mau beli power supply ini tinggal masukin aja di Tokopedia tapi. Oh, Tokopedia. Di Tokopedia. Di official FSP. Si FSP-nya ya. Kalian tinggal masukkan aja kode kuponnya FSPI sekilas IT. Nanti ada potongan harga untuk pembelian si Hydro G Pro ini. Gitu. Wah, mantap. Cocok nih buat yang mau upgrade power supply. Apalagi kalian yang mau rakit PC, jangan sayang lah ya, pakai power supply harus yang berkualitas. Betul banget. Komponen GPU mahal, prosesor mau bawa mahal gitu, pakai power supply yang murah, nanti kalau ada apa-apa kan juga ya lebar gitu kan ya. Betul. Ya udah, makanya harus pakai power supply yang benar-benar berkualitas lah.
terjamin. Soalnya dulu juga 2018 2019 waktu itu rakit PC menggunakan power supply dari FSP, khususnya yang HP Pro itu ya, Mas. Iya, yang HP Pro. Ternyata sampai 2023 ini masih awet dan semua komponennya nggak ada yang rusak gitu. Mantap berarti ya. Mantap, berarti arus listrik dari si power supply-nya tetap stabil. Makanya si komponennya ini jadi awet. Tuh. Terus apa lagi? Exhaust-nya mah ini mah. Iya, exhaust-nya. Jadi ini tuh ada rencana dia mau pasang fan lagi di bawah. Cuman yang warna hitam katanya. Warna gitu. hitam. Ya karena ini kebetulan belum datang aja bareng sama GPU vertikal itu ya. Nanti bisa dipasang fan di bawah tiga yang sama. Yang sama, betul. Oke, karena belum pada datang juga ya si fan-nya, tapi kita harus uji dulu ya, supaya videonya bisa cepat publish gitu. Betul. Nggak apa-apa lah. Performanya seperti apa, kita akan tes di beberapa pengujian game ya, Mak. Betul. Ya udah semuanya. Totalnya ini sekitar 18.600.000-an. Itu belum termasuk GPU vertikal dan fan? Belum. Oh, berarti sekitar 19 jutaan lah ya? Iya, mungkin 19 juta kalau tambah vertikal GPU, tambah fan juga. Nanti lengkapnya deh, nanti simpen di sini ya. Oke, ya udah sekarang kita langsung aja gas ke pengujiannya. Let's go. Oke, teman-teman, ini game pertama kita uji game apa, Pak? Game Cyberpunk 2077. Nah, ini game next gen juga ya. Jadi fitur-fiturnya di sini memang udah lebih bisa dimanfaatkan si DLSS 3. Nah, teman-teman yang baru pakai RTX 4060 Ti di game Cyberpunk tuh ada namanya Prime Generation untuk mengaktifkan DLSS 3-nya. Gitu ya. Nah, di PC baru ini juga nggak langsung bisa diaktifin, Mbak. Iya, jadi ada caranya juga ya. Iya. Ketik grafik setting, terus kita tinggal aktifkan aja. Nanti baru bisa diaktifkan si frame generation-nya di game Cyberpunk 2077-nya gitu. Nah, ketika itu diaktifkan berarti udah berjalan si DLSS 3. Oke, kita lihat ini gamenya, Mak. GPU udah 96%-an ke atas ya. Udah di atas, udah hampir mentok ya. Hampir mentok ya. CPU-nya cuma 55 sampai 60-an ya, naik turun. Untuk suhu VGA-nya di 60-an ya, 63, 64. Kalau untuk suhu CPU-nya di 53, 55, naik turun. Adem banget ya. Nanti kita akan compare juga dengan yang menggunakan DDR5 ya, yang PC yang kemarin. Kalau kalian belum nonton juga bolehlah simak. Nah, ini hasilnya 114,97 FPS. Kalau yang DDR5 116 ya. 116 Beda 2 FPS ya. Beda tipis banget. Tipis banget ya, tapi harganya ya lumayan juga nanti. Beda memori RAM juga, tapi banyak faktor juga lah ya. Betul. Ini karena menggunakan AI water cooling, mungkin ini lebih dingin, si prosesor bisa lebih kencang juga. Terus GPU juga ini dari Gigabyte, kalau itu yang dari Jotax yang dual fan. Dual fan. Itu banyak kemungkinan. Tapi ini secara kasarnya lah beda 2 gitu ya. Beda 2 FPS. 2 FPS aja. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Let's go. Oke, teman-teman, ini game kedua. Game apa, Mak? Ini game Horizon Zero Dawn. Resolusinya sama ya, 1080p, presetnya ultimate, paling tinggi rata kanan lah intinya gitu ya. Kita lihat dulu mah penggunaan GPU-nya. GPU-nya ini di 80%-an ya. 80 ya. Karena ini termasuk CPU bound game ini tuh. Oh, ini cukup. Pantes CPU-nya udah gede banget nih, CPU-nya udah 77-an. Hampir sama ya. Iya. Untuk suhunya ini termasuk dingin ya, 4060 Ti. Ini cuman 54, 60, 1 derajat Celcius ya. Untuk prosesornya suhunya sama lah kayak tadi, 53, 56. Karena pakai radiator 360 ini udah dingin banget lah. Apalagi ini nggak ditutup ya. Ini percobaannya memang masih dibuka ya. Di sini juga tanpa AC gitu ya. Jadi lumayan harga cukup lah gitu ya. Ini kalau misalkan nanti mau ditutup juga nggak apa-apa. Apalagi nanti ditambah 3 fan juga. 3 fan di bawah, betul. Gitu ya. Jadi untuk main game, komponen di sini yang dipakai semuanya aman, nggak ada kendala. Intinya lancar semuanya. Terus ada pengujian apa lagi, Mak? Editing mungkin ya, nanti Adobe Premiere Pro. Nah, nanti ketika dipakai editing Premiere Pro, ngedit videonya sekelas IT, di sini udah cukup lancar juga ya. Karena si 4060 Ti juga bisa diandalkan di playback timeline-nya ya di situ. Terus untuk rendernya juga nanti kalian bisa lihat nanti di layarnya berapa menit. Harusnya sih cepat. Kalau misalkan untuk pengujian lebih lengkapnya, speknya sama ya di video kemarin juga itu bisa dilihat juga lah. Karena performanya DDR4 dan DDR5 ternyata hampir sama-sama. Hampir sama, betul. Tipis banget lah, tapi harganya aja yang jauh ya, beda. Ya. Kalian juga nanti bisa lihat ada pengujian 3D Max Synthesis juga. Kayak Fire Strike, Time Spy,
Port Royal juga nanti ya. Kita akan bandingkan ya antara memori DDR4 dan DDR5. Oke, gitu aja teman-teman. Mak ada yang mau disampaikan? Kalau misalkan mau rakit PC ya betul balik lagi ke kebutuhan masing-masing, keperluan masing-masing. Dan budget juga kalau misalkan banyak ya itu mungkin bebas ya. Bebas. Gimana yang punya uang. Kalau mau terbatas performa maksimal bisa kalian cari part-part yang second. Cuman sekarang tuh kalau mau cari part second ya harus pinter-pinter lah gitu. Yang rekomendasi beli second biasanya apa? Prosesor Biasanya ya? Prosesor boleh lah. Boleh lah. RAM yang boleh mungkin second mah karena dia kan garansinya lifetime ya. Panjang RAM, juga. betul. Terus kalau mau VGA harus pinter-pinter milih gitu. VGA juga bisa Iya. karena harganya pasti jauh Ya, banget ya. VGA soalnya yang paling bisa motong budget tinggi itu di VGA. Di VGA ya. Harganya VGA baru bekas tuh 7 juta, secondnya bisa 3 juta, 3 4 juta juta, setengah, ya. betul. Nah, yang paling penting power supply jangan second. Iya, betul. Power supply intinya power supply itu ibaratnya jantung PC lah. Gitu. Sekalian jadi usahakan yang baru terus yang bagus sekalian gitu. Jadi biar komponen kalian tuh benar-benar awet gitu. Gitu. Jadi kayak ini nih, ini juga pakai Hydro K ya Hydro K, dari betul. FSP. Udah terbukti lah aman. Jadi ya udah percayain aja ke FSP. Ya untuk VGA sekali lagi nanti kalau misalkan nyari usahain yang masih ada garansinya. Gitu. Oh, kalau yang beli second. Iya, beli second. Kalau misalkan mau bekas juga yang penting kondisi bagus terus masih segel resmi gitu, segel bawaannya. Segel bawaannya. Itu masih layak lah dibeli lah. Beli, gitu. apalagi harganya bisa lebih murah Iya, ya. betul. Nah, itu tips-tips untuk membeli GPU barusan. Iya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adha. Dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.